Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Alifari. Saya mahasiswa dari Stainu Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan mata kuliah KPTA Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu dosen Bu Nurrohmah Hayati MPDI. Yang pertama yaitu bagaimana perkembangan pendidikan Islam dan pendidikan konvensional. Nomor 2, menjelaskan pendidikan masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Nomor 3, regulasi-regulasi pasca era reformasi. Kemudian nomor 4, kaitan profesionalisme guru dengan peningkatan mutu. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu bagaimana perkembangan pendidikan Islam dan pendidikan konvensional. Yang pertama yaitu pendidikan Islam. Pendidikan Islam di Indonesia itu diawali dengan pendidikan pondok pesantren yang berbasis di pondok pesantren. Metode atau kurikulum pondok pesantren merupakan metode pembelajaran paling tua di Indonesia pada waktu itu. Kemudian dari situ pendidikan Islam berinovasi dan berevolusi yang mengemban misi untuk mensukseskan dan menciptakan manusia yang berbudi luhur serta berakhlak mulia. Itu sejarah singkat tentang pendidikan Islam. Yang kemudian pendidikan konvensional, yaitu bisa dikatakan dengan metode lama atau metode ceramah. Biasanya kalau metode ceramah itu guru mengajarkan di depan, kemudian para murid-murid mendengarkan apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Dan metode ceramah itu biasanya identik dengan hafalan-hafalan atau mengingat tentang pelajaran-pelajaran yang sudah dijelaskan. Kemudian menjelaskan pendidikan masa penjajahan serta pasca kemerdekaan. Yang pertama yaitu masa penjajahan diawali dengan bangsa Portugis. Bangsa Portugis itu masuk kemudian mendirikan sekolah pada tahun 1536, tepatnya di kota Ternate. Tujuan bangsa Portugis mendirikan sekolah yaitu untuk mereka-mereka yang beragama Katolik dan mengemban misi menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Model pengajarannya yaitu membaca, menulis, berhitung, dan pengajaran untuk rakyat umum khususnya bangsa Indonesia. Kemudian yang nomor 2 yaitu bangsa Belanda. Setelah bangsa Portugis keluar dari bangsa Indonesia, masuklah bangsa Belanda. Bangsa Belanda mendirikan sekolah di Jawa, tepatnya di Jakarta. Untuk sekolah bangsa Belanda itu guru-gurunya berasal dari orang-orang Belanda. Bagi bangsa Indonesia hanya sebagai siswa atau murid. Kemudian pengajarannya juga sama dengan bangsa Portugis, yaitu membaca, menulis, berhitung. Untuk yang membedakan yaitu bangsa Belanda itu bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang cakap yang nantinya akan dipekerjakan di bagian-bagian administrasi bangsa Belanda, dan juga nanti akan dipekerjakan juga di gereja-gereja Kristen atau gereja-gereja orang-orang Belanda. Yang nomor 3 yaitu bangsa Jepang. Untuk bangsa Jepang sendiri itu tidak mendirikan sekolah karena mereka atau bangsa Jepang hanya berfokus pada peperangan. Hanya saja dulu ketika bangsa Jepang masuk di Indonesia, mereka mengganti nama sekolah yang sudah didirikan oleh bangsa Portugis
juga bangsa Belanda, yaitu sekolah rakyat, kemudian diganti menjadi Kokomingoko. Terus pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami masa yang sangat sulit, khususnya di pendidikan. Dalam masa pendidikan, pada waktu itu pendidikan yang paling tinggi adalah sekolah rakyat. Kemudian para tokoh-tokoh pendidikan, salah satunya yaitu Ki Hajar Dewantara, mencetuskan atau mendirikan sekolah atau SLTA. Ada juga SLTP yang setelah itu regulasi pasca era reformasi. Regulasi pasca era reformasi. Yang pertama, diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 dan disempurnakan pada tahun 2002 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini mempunyai 3 aspek, yaitu afektif, kognitif, psikomotorik. Kemudian nomor 2, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 mengesahkan pada tanggal 8 Juni tahun 2003, yaitu membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung tinggi HAM. Kemudian setelah itu Megawati turun atau presiden yang kelima digantikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari situ berlakulah Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Tercetuslah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu regulasi pasca era reformasi. Terus yang nomor 4, adakah kaitan profesionalisme guru dengan peningkatan mutu? Profesionalisme guru dengan peningkatan mutu sangat diperlukan, karena dalam peningkatan mutu pendidikan, guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Apabila tenaga pengajar pengajar bisa dengan profesional melaksanakan tugasnya, maka kualitas peserta didik juga akan lebih baik. Oke, sekian dulu dari saya. Apa yang sudah saya jelaskan tadi, mohon masukannya.